keluarga dari kedua mempelai kita. Ya, Bapak Ibu, ini adalah kedua mempelai kita. Naufal di acara Gunduh Mantu. Anda hadir bermaunya dan Naufal Serban. Tentunya seperti yang saya informasikan tadi bahwa mereka dijemput bersama kedua orang tua dari Naufal dan menyajikan persembahan tadi. Sampai ke nanti. Ya, sekali kami ucapkan selamat datang kepada kedua mempelai kami. Jua kita kelina nane bapa mulia ribut kentua sama karina nantang sialang-alangna ribut kentua sama karina nantang sialang-alangna. أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقل رب أعوذ بك من عذاب الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم نحن عليك من الشاهدين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT kita dapat menyaksikan daripada kehadiran daripada anak-anak kita yang telah melakukan perkawinan pada tanggal seminggu yang lalu, dan dengan rahmat Allah SWT mudah-mudahan kedua mempelai ini mencapai kehidupan satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang nyata oleh Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kami dari keluarga besar daripada masyarakat banyak ini mengucapkan selamat kepada anak-anak kami berdua. Mudah-mudahan berbahagia dalam melaksanakan melahirkan kehidupan rumah tangga Anda berdua. Mudah-mudahan Allah memberkati perkawinan Anda berdua. Kemudian sebagai orang tua berdasarkan pengalaman yang saya alami pada pelaksanaan pengadilan agama seluruh Indonesia ini, bahwa suatu rumah tangga mutlak untuk dibina. Yang pertama, Anda berdua
patrikan niat Ananda berdua, Ananda Upal dan Ananda Hayun, niat yang mantap untuk membina satu keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada awal perkawinan Ananda mungkin akan diikat oleh cinta dan cinta, namun nanti dalam perjalanannya dia akan membutuhkan kasih sayang dalam hidup dan kehidupan. Kasih sayang ini perlu Ananda bina dengan melakukan komunikasi antara Ananda berdua, dan kemudian ada perhatian. Kasih sayang itu membuahkan perhatian satu sama lain. Yang kedua, jadikan Ananda berdua, rumah tangga Ananda itu sekolah seumur hidup. Tidak ada tamatnya kita sekolah dalam kehidupan rumah tangga itu. Buat Ananda Nopal, pelajari keunggulan, kebaikan, kesempurnaan daripada Ananda Hayun, dan kemudian buat Ananda Hayun pelajari pula kesempurnaan, kebaikan daripada Ananda Upal, dan kemudian kekurangan-kekurangannya untuk diperbaiki masing-masing. Kekurangan daripada Ananda Hayun, Ananda Naupal wajib untuk memperbaikinya, dan kekurangan daripada Ananda Naupal adalah kewajiban daripada Ananda Hayun untuk memperbaiki, menasihati dan membina satu keluarga rumah tangga. Yang kedua, yang ketiga, tolong Ananda jadikan rumah tangga Ananda itu tempat ibadah dalam yang berkah dalam rumah tangga. Dengan demikian, Rasulullah berpesan, Zayyinu buyutakum bitilaawatil Quran wa salatul jamaah. Tegakkan rumah tangga kamu itu dengan menegakkan membaca Al-Quran dan kemudian menegakkan salat berjamaah suami istri dalam rumah tangga tersebut. Yang terakhir, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Bagi Ananda Upal bertaubat, berbakti kepada orang tua, itu Ananda Hayun berbakti kepada orang tua. Orang tua Ananda sekarang sudah menjadi masing-masing 4 orang. Saudara Ananda Naupal selain orang tua, Pak Sedi dengan Ibu Pepe juga mertua adalah merupakan orang tua. Dan sebaliknya buat Ananda Hayun juga selain orang tua juga mertua merupakan orang tua yang perlu Ananda berbakti kepada mereka berdua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati Ananda berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Abduril Azhar wal yaquti ahmar wal nuril azhar wa sirillahil akbar, yang kita sama-sama muliakan keluarga besar dari kedua mempelai, terkhusus keluarga besar abang kami Dr. Andus Haji Surbakti, Muhammad Siddiq Surbakti dan kakak, dan kedua mempelai dari pihak perempuan Naufal dan Hayun. Seluruh para tokoh, lihat juga banyak tokoh hadir. Mungkin nanti akan banyak menyusul tokoh-tokoh para undangan lainnya, dan teristimewa mempelai Naufal dan Hayun. Kemarin waktu pernikahan kami sudah menyampaikan nasihat pernikahan sebenarnya, tapi pada pagi ini kembali lagi diminta untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Barangkali saya lanjutkan aja, ya Bang Siddiq ya. Saya lanjutkan yang kemarin. Kemarin saya katakan Adinda Naufal dan Hayun, sesungguhnya kalian tak punya kuasa untuk melangsungkan pernikahan ini. Ini adalah takdir ajali yang telah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum kalian diciptakan.
Nanti kita akan masuk pernikahan secara tasawuf, secara spiritual. Yang kedua, bahwa pernikahan ini diletakkan oleh agama adalah bagian dari ibadah yang paling sakral. Jadi berniatlah menikah karena ibadah. Bahkan pernikahan itu adalah ibadah sepanjang masa. Sepanjang masa. Artinya setiap hari karena ibadah sepanjang masa. Begitu kemarin ijab kabul, kalau bisa setiap saat berpahala. Termasuk melihat istri itu nopal berpahala. Dan istri juga melihat suami berpahala, berguguran dosa. Tetapi melihat dengan mahabbah, melihat dengan cinta. Kemudian yang ketiga, saya lanjutkan, bahwa pernikahan itu menyempurnakan separuh agama. Separuhnya takut. Makanya dalam perspektif tasawuf, kalau ada dua imam sama-sama qori, sama-sama hafiz, maka yang berhak menjadi imam, kalau satu lagi belum menikah, maka yang berhak menikah, yang berhak menjadi imam adalah yang sudah menikah. Sama-sama menikah, sama-sama qori, sama-sama hafiz, siapa yang berhak? Maka yang berhak mana kira-kira yang lebih banyak bersyukur? Kalau syukur kan ditambah, tapi bukan berarti kesana arahnya. Tetapi dalam perspektif tasawuf begitu. Dan yang ketiga, yang keempat, bahwa tidak ada jaminan sebuah pernikahan itu langgeng atau mendapat keberkahan, kalau bahasa Al-Quran sakinah mawaddah warahmah, kalau tidak didasari dengan kesolehan. Apakah cinta bisa membuat rumah tangga langgeng? Tidak bisa. Tidak bisa cinta membuat rumah tangga langgeng kalau cintanya tak didasari kepada Allah. Berapa banyak orang berumah tangga dari kecil katanya, dari SMP, SMA sudah berpacaran istilah sekarang, tapi begitu menikah juga bubar. Kalau begitu, kesolehan baik suami, baik istri, itulah kunci kelanggengan. Jadi dalam perspektif Al-Quran, cinta itu bukan dasar pernikahan, tapi cinta itu datang setelah ijab kabul. Paham ya? Saya ulangi, dalam perspektif Al-Quran, cinta itu bukan menjadi dasar kebahagiaan, tetapi cinta itu kemudian harus datang setelah ijab kabul. Makanya kemudian ayat itu kan wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi berpasangan itu sama Tuhan dibaca dengan kalimat wa min ayatihi, artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa kau melihat istrimu setelah ijab kabul menjadi menarik, tumbuh kasih sayang, baca itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa ada orang semakin lama berkurang kasih sayangnya? Kita pengantin tua ini udah tua termasuk ya. Coba dulu diperiksa, makin berkurang gak cintamu kepada istrimu atau kepada suami? Kalau makin berkurang, itu tanda-tandanya bahwa dalam rumah tangga itu tidak kuat diletakkan mahabbah cinta kepada Allah dan Rasulnya tadi. Jadi oleh karenanya kepada Nopal dan Hayun, nasihat kami bahwa cinta itu dipupuk setelah ijab kabul. Makanya niat tadi pertama luar biasa, itu letakkan bismillah karena Allah, karena ibadah, insya Allah. Baru habis kesalehan suami istri, kemudian kemarin yang kelima, yang di sini kemudian berhenti sejenak, bukan berhenti selesai karena sudah diminta protokol.
Yang kelima itu komunikasi. Komunikasi. Saya sering sampaikan bahwa kalian secara perlahan nanti akan menemukan kekurangan. Si Novel pelan-pelan akan menemukan titik kekurangan kelemahan istrimu. Si Hayun akan menemukan pelan-pelan titik kelemahan kekurangan suamimu. Tapi ingat, kalian dipertemukan karena ingin menutupi kekurangan itu. Kalian dipertemukan, dipasangkan karena ingin menutupi masing-masing kelemahan itu. Oleh karenanya, begitu ke depan menemukan kekurangan kelemahan, tidak usah lagi terkejut. Langsung katakan kepada istrimu, Novel, saya tahu ini kelemahanmu dan saya hadir untuk menyempurnakan kelemahan. Begitu juga si Hayun. Begitu melihat kelemahan suami, ternyata suaminya tidurnya ngorok gitu. Ngorok nggak? Enggak. Apa? Mulutnya mangap. Kan dulu nggak ketahuan itu. Begitu nampak, itu harus menjadi sesuatu yang indah. Kalau sudah berpasangan yang halal, sesuatu yang indah. Maka kemudian pada kekurangan itulah akan terlihat kelebihan. Kenapa? Dengan jiwa yang besar. Perhatikan nasihat saya. Sesuatu yang kecil, yang sederhana, jika dimaknai dengan jiwa yang besar, maka akan terasa besar. Sedikit saja Nopal menemukan kelebihan terhadap istrimu, dia ngasih serapan. Sedikit aja kau merasakan itu kelebihan, maknailah dengan jiwa yang besar. Anggap itu suatu kelebihan yang besar. Begitu juga Hayun, begitu engkau melihat suamimu memberikan kasih sayang yang menurutmu sedikit, tapi maknailah itu dengan jiwa yang besar. Supaya apa? Supaya Allah mencurahkan rahmatnya. Saya dengan ibumu Novel Hayun, ini istri saya, tolong berdiri istri saya, karena sebagian belum kenal. Karena jadi sama yang dirahmati Allah, istri saya ini contoh juga buat Novel. Kami selalu belajar melihat sesuatu yang kecil itu menjadi besar. Menjadi besar. Pemaknaannya besar. Dan sebaliknya, sesuatu yang besar pun jika dimaknai dengan jiwa yang kecil akan kerdil. Contoh, istri sudah masak, istri sudah berbuat sesuatu yang maksimal menurutnya. Tapi menurut Novel, gini-gini aja Pak. Di luar sana istrinya bekerja lagi, gini lagi. Jadi kerdil, ini bermasalah. Dan selama ini ada kelemahan. Kita menempatkan wanita sebagai urusan domestik, urusan dapur, itu salah. Nabi itu Bapak Ibu, dia mencuci, dia memasak, dia kemudian urusi dapur. Saya pernah ditanya oleh keluarga. Alhamdulillah kita juga sering dapat konsultasi dari keluarga. Dia bilang, persoalan mereka itu karena suaminya berkata bahwa tugasmu masak, tugasmu nyuci, tugasmu itu ini aku udah kerja. Datang persoalan ke saya, Tuan, apakah benar bahwa istri itu memang tugasnya masak, tugasnya itu nyuci, tak boleh suami? Saya bilang, kalau dia beriman kepada Rasulullah, maka tugas suami itu justru bisa nyuci, bisa masak. Bisa. Kenapa? Di dalam Islam, inilah nanti mana budaya mana ajaran. Budaya nggak ada masalah, tapi dalam Islam sebenarnya istri itu sangat diratukan. Saya yakin Bang Sidi juga begitu sama kakak di rumah. Artinya istri itu diratukan. Boleh suami nyuci, boleh suami masak, boleh suami nyapu, asal itu dijadikan sebagai dasar cinta tadi itu bukan merendahkan suami. Akan tetapi jika suami sudah bekerja, suami sudah sibuk, maka tentu istri mengambil peran yang lebih berarti. Maka dia masak, maka dia nyuci, maka dia melakukan tugas-tugas dapur karena suaminya sudah cari nafkah. Yang ingin saya katakan, jangan dibenturkan tugas suami, tugas istri. Karena dalam Islam, istri itu memang diratukan.
Kalau kita melihat bagaimana Nabi, rujukannya Nabi itu luar biasa. Kemudian yang terakhir barangkali, mungkin masih banyak lagi yang beri sambutan, bahwa pernikahan itu ada dimensi tauhid. Suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahda. Memandang yang banyak kepada yang satu, memandang yang satu kepada yang banyak. Artinya Novel Hayun, kenapa ada kalimat dipersatukan? Bukan berarti kalian jadi nyatu, jadi satu. Kalimat dipersatukan itu tauhid. Artinya kalian harus menjadi satu, bukan satu identitas. Kalian tetap dua pribadi yang berbeda, tapi dipersatukan. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Apa tauhid? Dengan keesaan Allah. Jadi rumah tangga yang di dalamnya kuat tauhidnya, bersandar hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, melakukan kewajiban karena Allah, menyayangi istri karena Allah, menyayangi suami karena Allah, tidak ada kesyirikan, maka rumah tangganya akan kuat, akan kokoh. Dan dari sulbi-sulbi mereka akan lahir generasi yang bertauhid. Karena orang sekarang memahami tauhid juga ini macam-macam. Ada belajar tauhid malah alergi dengan budaya, ada belajar tauhid malah jauh dari adat. Oh tidak, orang yang bertauhid itu justru kacamatanya semakin luas. Yang paling utama, tidak ada dalam batinnya dikotori ketergantungan selain Allah. Itulah tauhid.
ngunduh mantu Hayun dan Naufal. Kembali kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru berhadir. Selamat menikmati santap saji yang telah kami sediakan. Dan terkhusus selamat datang dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Azwar selaku anggota DPR Tebing. Selamat datang Bapak dan selamat siang. Selamat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dan Bapak Ibu, tak bosan-bosannya kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Segera diberikan keturunan yang saleh dan salehah yang bisa meneruskan cita-cita keduanya. Ya baik Bapak Ibu, keseruan ngunduh mantu antara Naufal dan Hayun tidak berakhir sampai di sini. Karena saat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan tarian dari tim Sanggar Tari Putri Tanjung. Ku taludokan jati pangku merdang meredam ikut tabulu enggo dekah kita lah jumpa turang mesayang di dekahna telu bulan jadi hatiku lanai tererem latar termaku suku mata
Koko Mama mulai, boleh? Boleh Bapak Ibu? Iya, kita maju. Kita joget nonton bareng dengan ketua Bapak. Coba. Bapak ibu-ibu yang ikutan menonton boleh, ayo siapkan saweran terbaiknya, ayo boleh ibu-ibu Vivi, boleh ikutan ibu Vivi, ayo kita menonton bareng, ayo ibu bapak, ayo ibu kita menonton bareng, bapak ibu, nande boleh ikutan yuk nande yuk, ayo nande yuk kita nonton yuk, ayo nande. Siapkan saweran terbaiknya warna merah boleh kali ya. Boleh ya, udah kosong loh tangan ya, tangannya udah kosong ya, boleh disawer lagi yuk.
Ray magalong tapani hantol Tara di gading dang ding dang dong Tara di gading dang